Tok tok, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa? Iya Bu, perkenalkan nama saya Nurul Afifah. Baik, Afifah dari kelas berapa ya? Saya dari kelas 11 IPS 1 Bu. Oke, baik. Ada keperluan apa sehingga Afifah datang kemari? Iya Bu, saya telah mendengar informasi yang Ibu sampaikan di kelas mengenai konseling kelompok. Dan saya tertarik untuk mengikuti konseling kelompok ini Bu. Oke, baik. Silahkan masuk dulu ya ke ruangan saya. Afifah, silakan duduk terlebih dahulu. Baik Ibu, terima kasih. Baik, Afifah bisa menyampaikan terlebih dahulu apa permasalahannya? Baik Bu, jadi saya memiliki permasalahan yaitu saya sangat pemalu Bu, sehingga ketika ingin mencoba berbicara dengan lawan jenis sedikit susah Bu. Oke, jadi Afifah memiliki permasalahan, yaitu Afifah sangat pemalu, sehingga ketika ingin mencoba berbicara dengan lawan jenis sedikit susah. Apakah seperti itu? Ya Bu, benar seperti itu. Baik, apakah Afifah sudah mengetahui pelaksanaan konseling kelompok ini seperti apa? Belum tahu Bu. Oke, baik. Saya sampaikan terlebih dahulu ya di dalam konseling kelompok ini, apa yang harus dilakukan dan diperhatikan agar tidak kebingungan. Di dalam konseling kelompok ini nanti ada pembagian yaitu seleksi dan komposisi anggota kelompok, menetapkan peraturan dasar dan harapan utama, prosedur konseling kelompok, jenis kelompok, durasi dan frekuensi pertemuan, jumlah anggota kelompok, kemudian membuat kesepakatan. Baik di dalam seleksi dan komposisi anggota konseling kelompok berjumlah 2-8 orang dengan permasalahan yang relatif sama. Lalu menetapkan peraturan dasar dan harapan utama Afifah. Pertama, Afifah harus menghadiri sesi konseling kelompok secara teratur dan tepat waktu. Kedua, menjaga kerahasiaan, artinya Afifah tidak diperkenankan untuk membicarakan permasalahan di konseling kelompok di luar dari anggota kelompok. Ketiga, Afifah harus mendengarkan baik-baik ketika anggota kelompok berbicara. Keempat, Afifah harus jujur, konkret, dan terbuka dalam diskusikan masalah. Kelima, Afifah harus menetapkan tujuan konkret untuk pertumbuhan diri. Selanjutnya ada prosedur konseling kelompok yang terdiri dari 4 bagian, yaitu tahap pembentukan, tahap transisi, tahap kegiatan, dan tahap pengakhiran. Lalu untuk jenis kelompok yaitu jenis kelompok tertutup. Artinya ketika konseling kelompok berlangsung, tidak diperbolehkan anggota lain masuk, dan anggota yang sudah masuk tidak boleh keluar sebelum konseling kelompok ini berakhir. Kemudian durasi dan frekuensi pertemuan yaitu 90 menit dengan frekuensi 2 kali seminggu yaitu hari Rabu dan Jumat. Untuk jumlah anggota yaitu 2-8 orang. Apakah Afifah sepakat mengikuti setiap tahap dan setiap peraturan di dalam konseling kelompok ini? Iya, sepakat Bu. Oke, baik. Nanti Afifah datang ya ke ruangan konseling kelompok hari Rabu jam 1 waktu Indonesia Tengah. Nanti saya di sana untuk melakukan konseling kelompok. Apakah sudah bisa dipahami? Ya Bu, dapat dipahami. Oke, kalau begitu terima kasih ya. Tetap semangat untuk menyelesaikan permasalahannya. Baik Ibu, kalau begitu saya permisi dulu ya Bu. Oke, baik. Tok tok tok. Bu, selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Dengan siapa? Perkenalkan Bu, nama saya Lufiliana. Baik, selanjutnya. Saya Bu, perkenalkan nama saya Kirim Gracia Bu. Oke, baik. Lucy dan Kerin dari kelas berapa? Kami dari kelas IPS 1 Bu. Ya Bu. Oke, baik.
Oke, ada keperluan apa sehingga Lucy dan Karen ini datang kemari? Kami ingin melakukan konseling kelompok, Bu. Begini Bu, kami telah mendengar informasi yang Ibu sampaikan di kelas mengenai konseling kelompok. Kami berdua tertarik untuk mengikuti konseling kelompok. Oke, baik. Silakan masuk dulu ya ke ruangan saya. Lucy dan Karen silakan duduk terlebih dahulu. Baik Bu, terima kasih. Baik, Lucy dan Karen bisa menyampaikan terlebih dahulu apa permasalahannya. Baik Bu, saya duluan ya. Jadi permasalahan saya di sini ini adalah saya memiliki permasalahan, yaitu saya Bu sering gugup Bu ketika saya berbicara di depan kelas. Suara saya selalu gemetar Bu karena terlalu gugup. Oke, baik. Jadi Lucy ini memiliki permasalahan yaitu sering gugup ketika berbicara di depan kelas, sehingga itu berpengaruh terhadap suara Lucy. Apakah seperti itu, Lucy? Iya Bu, seperti itu. Baik, selanjutnya silakan Karen untuk menyampaikan permasalahannya. Iya, Bu. Jadi begini, saya mempunyai masalah yaitu saya terlalu pendiam, Bu, dan terlalu tertutup maksudnya, Bu. Sehingga banyak sekali teman-teman saya mengeluh dengan sikap saya ini, Bu. Oke, baik. Jadi Karen memiliki permasalahan yaitu terlalu pendiam dan tertutup, sehingga banyak sekali teman-teman yang mengeluh dengan sikap Karen ini. Apakah seperti itu, Karen? Ya, Bu, seperti itu. Baik. Apakah Lucy dan Karen sudah mengetahui pelaksanaan konseling kelompok ini seperti apa? Belum, Bu. Baik, saya sampaikan terlebih dahulu ya di dalam konseling kelompok ini, apa yang harus dilakukan dan diperhatikan agar tidak kebingungan. Di dalam konseling kelompok ini nanti ada pembagian, yaitu seleksi dan komposisi anggota kelompok, menetapkan peraturan dasar dan harapan utama, prosedur konseling kelompok, jenis kelompok, durasi dan frekuensi pertemuan, jumlah anggota kelompok, kemudian membuat kesepakatan. Baik di dalam seleksi dan komposisi anggota konseling kelompok berjumlah 2-8 orang dengan permasalahan relatif sama. Lalu menetapkan peraturan dasar dan harapan utama. Pertama, Lucy dan Karen harus menghadiri sesi konseling kelompok secara teratur dan tepat waktu. Kedua, menjaga kerahasiaan. Artinya, Lucy dan Karen ini tidak diperkenankan untuk membicarakan permasalahan di konseling kelompok di luar dari anggota kelompok. Ketiga, Lucy dan Karen harus mendengarkan baik-baik anggota kelompok ketika berbicara. Keempat, Lucy dan Karen harus jujur, konkret, dan terbuka dalam mendiskusikan masalah. Kelima, Lucy dan Karen harus menetapkan tujuan konkret untuk pertumbuhan diri. Selanjutnya ada prosedur konseling kelompok yang terdiri dari 4 bagian, yaitu tahap pembentukan, tahap transisi, tahap kegiatan, dan tahap pengakhiran. Lalu untuk jenis kelompok, yaitu jenis kelompok tertutup. Artinya konseling kelompok ini berlangsung tidak diperbolehkan anggota lain masuk. Dan anggota yang sudah masuk tidak boleh keluar sebelum konseling kelompok berakhir. Durasi dan frekuensi pertemuan yaitu 90 menit dengan frekuensi 2 kali seminggu yaitu hari Rabu dan Jumat. Untuk jumlah anggota yaitu 2-8 orang. Apakah Lucy dan Karen sepakat mengikuti setiap tahap dan setiap peraturan di dalam konseling kelompok ini? Sepakat Bu. Sepakat, Bu. Oke, baik. Nanti Lucy dan Karen datang ya ke ruangan konseling kelompok hari Rabu jam 1 waktu Indonesia Tengah. Nanti saya
di sana untuk melakukan konseling kelompok. Apakah sudah bisa dipahami? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, baik. Tetap semangat ya dalam mengatasi permasalahannya. Baik, Bu. Terima Bu. kasih. Baik. Assalamualaikum Bu, selamat pagi. Assalamualaikum, Bu. Selamat pagi, Bu. Waalaikumsalam. Selamat pagi juga adik-adik. Mari silakan masuk. Silakan duduk ya di tempat yang sudah Ibu siapkan. Baik Bu. Baik, adik-adik sekalian, terima kasih atas kedatangannya di ruangan konseling kelompok ini. Sesuai yang Ibu informasikan bahwa pada hari ini hari Rabu tanggal 12 April 2022 jam 13 waktu Indonesia Tengah, kita akan melaksanakan konseling kelompok. Sesuai yang kita jadwalkan, anggota konseling kelompok kita berjumlah 3 orang. Bagaimana kabarnya adik-adik pada siang hari ini? Baik Bu. Saya baik, Bu. Saya baik, Bu. Oke, alhamdulillah jika semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Sebelum datang ke ruangan ini, adik-adik melakukan aktivitas apa ya? Saya habis dari kantin Bu. Saya dari kelas, Bu. Saya dari kantin juga, Bu. Oke, baik. Jadi sebelum ke ruangan konseling kelompok ini, tidak ada aktivitas yang dikerjakan atau mengganggu ya? Tidak ada Bu. Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Oke, jadi hari ini kita bisa ya melakukan konseling kelompok. Bisa Bu. Oke, baik adik-adik sekalian, sebelum datang ke sini sudah memahami apa yang dilaksanakan di konseling kelompok ini? Belum, Belum Bu. Bu. Baik, sesuai dengan yang sudah kita bicarakan saat prakonseling, bahwa adik-adik ini sesuai dengan kesepakatan akan melakukan konseling kelompok pada hari ini untuk membantu adik-adik di sini keluar dari permasalahan yang adik-adik hadapi. Apakah adik-adik sudah memahami konseling kelompok itu apa? Belum Bu. Belum, Bu. Oke, baik adik-adik sekalian, Ibu akan menjelaskan pengertian konseling kelompok. Konseling kelompok ini adalah pemberian bantuan yang diberikan oleh seorang konselor kepada konseli yang membutuhkan untuk mengentaskan masalah yang sedang dihadapinya dengan menggunakan dinamika kelompok. Artinya, diharapkan bisa berpartisipasi, saling membantu, saling mengerti apa yang nanti akan dibicarakan saat konseling kelompok berlangsung. Adik-adik di sini apakah sudah memahami pengertian konseling kelompok? Sudah Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik, selanjutnya apakah adik-adik sudah mengetahui tujuan konseling kelompok? Belum Bu. Belum, Bu. Baik, Ibu akan menjelaskan tujuan konseling kelompok. Konseling kelompok ini bertujuan untuk membantu adik-adik menyampaikan permasalahannya, membantu teman-temannya di dalam kelompok ini, juga saling menghargai, dan saling bertukar pikiran dari apa yang dihadapi anggota kelompok ini. Baik adik-adik, apakah sudah memahami penjelasan yang Ibu sampaikan? Paham Bu. Paham, Bu. Oke, selanjutnya Ibu akan menjelaskan cara dan asas konseling kelompok. Dalam konseling kelompok ini ada 4 tahap yang akan kita lewati. Pertama ada tahap pembentukan, di tahap ini terdiri dari menerima secara terbuka dan mengucapkan terima kasih, menjelaskan pengertian konseling kelompok, tujuan, cara, dan asas konseling kelompok, saling memperkenalkan diri, dan melakukan permainan untuk mengakrabkan diri. Kemudian ada tahap transisi, di tahap ini melihat apakah adik-adik siap untuk masuk ke dalam tahap kegiatan. Kemudian ada tahap kegiatan. Di sini adik-adik menyampaikan permasalahannya satu persatu. Kemudian setelah menyampaikan permasalahannya, akan dibahas permasalahannya dan akan dibicarakan satu persatu sehingga permasalahan ini dapat diselesaikan. Kemudian ada tahap pengakhiran. Di sini ada penarikan kesimpulan
kemudian penyampaian kesan dan pesan, lalu ada tindak lanjut kegiatan. Perlu kalian ketahui juga bahwa di konseling kelompok ini terdapat beberapa asas, yaitu asas kerahasiaan. Di sini diharapkan adik-adik menjaga kerahasiaan di konseling kelompok tanpa ada yang membicarakan permasalahan ini di luar dari kelompok. Yang kedua, ada asas keterbukaan. Diharapkan adik-adik dapat terbuka terhadap permasalahannya. Kemudian, apa yang dihadapi saat ini. Kemudian ada asas kesukarelaan. Artinya adik-adik datang ke sini dengan sukarela dan tanpa ada unsur paksaan. Kemudian berikutnya ada perkenalan diri. Diharapkan adik-adik dapat memperkenalkan dirinya masing-masing, yaitu dengan memperkenalkan nama, alamat, hobi, kemudian harapan di dalam konseling kelompok. Silahkan, siapa yang ingin memperkenalkan dirinya? Saya, Bu. Ya, persilahkan. Baik, perkenalkan nama saya Nur Afifah. Saya dari kelas 11 IPS 2. Hobi saya menonton, harapan saya agar masalah saya bisa terselesaikan dengan baik, Bu. Baik, terima kasih kepada Afifah. Kemudian selanjutnya, Saya, Bu. ya silahkan. Ya, Bu. Jadi perkenalkan, nama saya Luciliana dari kelas 11 IPS 1. Hobi saya menonton drama Korea dan harapan saya semoga permasalahan saya cepat terselesaikan. Baik, terima kasih kepada Lucy. Selanjutnya, Saya, Bu. ya silahkan. Perkenalkan, nama saya Kialin Gracia dari kelas 11 IPS 1. Hobi saya membaca. Harapan saya seperti teman saya agar permasalahan yang saya alami cepat selesai. Baik, selanjutnya perkenalkan nama Ibu Triliani sebagai guru bimbingan dan konseling di sekolah ini. Alamat Ibu di Jalan Lodori Ilir dan hobi Ibu membaca webtoon. Baik, apakah adik-adik sudah mengenal nama teman-temannya? Sudah, Bu. Baik, coba Afifah sebutkan nama teman-temannya. Baik, Bu. Di sini ada Lucy dan Kerin, Bu. Baik, Afifah, terima kasih. Selanjutnya kepada Lucy, silakan sebutkan nama teman-temannya. Ya, Bu, di sini ada Afifa dan juga Karen. Oke, baik Lucy, terima kasih. Selanjutnya kepada Kerin, silakan sebutkan nama teman-temannya. Iya, Bu. Di sini ada Afifah dan Lucy. Baik, jadi adik-adik sudah mengenal ya nama teman-temannya, sudah mengetahui harapan teman-temannya di dalam kelompoknya. Sudah, Bu. Baik, langkah selanjutnya pada tahap pembentukan ini adalah kita akan melakukan permainan untuk saling mengakrabkan diri dengan teman kelompoknya. Permainannya yaitu sambung kata. Nah, ketika Ibu menyebutkan huruf A misalnya, anjing. Nah, saya lempar ke Nurul Afifah. Hewan dari J itu apa? Apakah sudah bisa dipahami? Iya, Bu, dapat dipahami. Masih, Bu. Baik, Ibu sebutkan hurufnya ya. Hurufnya yaitu huruf K. Saya lempar ke Luciliana. Kelinci, Bu. Saya lempar ke Nurul Afifah, Bu. Ikan. Saya lempar ke Kerin, Bu. Kucing. Saya kembalikan ke Ibu. G, gajah. Baik, sekian permainannya. Bagaimana permainan hari ini? Apakah seru? Seru banget, Bu. Oke, baik adik-adik sekalian. Selanjutnya kita akan memasuki tahap berikutnya, yaitu tahap kegiatan. Sebelum kita memasuki tahap berikutnya, saya ingin bertanya, apakah adik-adik sudah siap untuk masuk pada tahap kegiatan? Siap, Bu. Baik, di dalam tahap kegiatan ini ada beberapa hal yang akan adik-adik lakukan. Yang pertama, adik-adik di sini akan mengungkapkan permasalahannya satu persatu
Yang kedua, nanti kita akan menetapkan masalah yang akan kita bahas, yaitu masalah pertama, kedua, dan ketiga. Dan perlu adik-adik ketahui dalam membahas masalah nanti, kita akan membahasnya satu persatu. Tetapi perlu diketahui juga bahwa semua anggota akan dibahas satu persatu permasalahannya. Kemudian langkah ketiga yaitu setelah kita menemukan permasalahan siapa yang akan dibahas terlebih dahulu, nanti silahkan untuk menjelaskan permasalahan yang kalian alami secara terperinci. Sebelumnya, apakah adik-adik di sini ada yang ingin dibahas sebelum kita memasuki tahap kegiatan? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Oke, baik adik-adik, kita akan memasuki tahap kegiatan. Di sini ada beberapa hal yang akan adik-adik lakukan, yaitu setiap anggota kelompok mengemukakan masalah pribadi yang perlu mendapat bantuan pemecahan dari kelompok. Kedua, kelompok menetapkan masalah yang akan dibahas dan dientaskan. Yang pertama, kedua, dan ketiga, anggota kelompok yang masalahnya dibahas menjelaskan gambaran masalah yang dialaminya secara lebih rinci. Kemudian seluruh anggota kelompok membahas masalah yaitu dengan tahap bertanya, menjelaskan, menganalisis, mengkritisi, menyarankan, dan sebagainya. Lalu, anggota yang masalahnya dibahas diberi kesempatan untuk merespon masukan dari anggota kelompok yang terakhir. Yang terakhir yaitu selingan. Baik adik-adik sekalian, kita akan memulai proses konseling kelompok ini. Adik-adik di sini saya minta untuk menyampaikan satu persatu permasalahan yang dihadapi. Baik adik-adik, siapa di sini yang ingin menyampaikan permasalahannya terlebih dahulu? Saya, Bu. Oke, baik. Silakan Afifah untuk menyampaikan permasalahannya. Baik, Bu. Jadi saya memiliki permasalahan yaitu saya sangat pemalu, Bu. Sehingga ketika ingin mencoba berbicara dengan lawan jenis itu sedikit susah, Bu. Oke, baik. Jadi Afifah memiliki permasalahan yaitu Afifah sangat pemalu sehingga ketika ingin mencoba berbicara dengan lawan jenis sedikit susah. Apakah seperti itu? Iya, Bu. Baik, terima kasih kepada Afifah. Silahkan selanjutnya. Saya, Bu. Baik, silahkan sampaikan permasalahannya. Iya, Bu. Jadi saya ini memiliki permasalahan, Bu, yaitu saya sering gugup, Bu, ketika saya berbicara di depan kelas. Suara saya selalu gemetar, Bu, karena terlalu gugup. Oke, baik. Jadi Lucy ini memiliki permasalahan yaitu sering gugup ketika berbicara di depan kelas. Suara Lucy juga selalu gemetar karena terlalu gugup. Apakah seperti itu, Lucy? Iya, Bu, seperti itu. Baik, terima kasih, Lucy. Silakan selanjutnya. Saya, Bu. Baik, silakan Kerin menyampaikan permasalahannya. Ya, Bu. Jadi saya memiliki permasalahan yang yaitu saya terlalu pendiam dan tertutup sehingga banyak teman-teman yang mengeluh dengan sikap saya ini, Bu. Oke, baik. Jadi Kerin ini memiliki permasalahan yaitu Kerin terlalu pendiam dan tertutup sehingga banyak sekali teman-teman yang mengeluh dengan sikap Kerin ini. Apakah seperti itu, Kerin? Iya, Bu, benar. Oke, baik. Terima kasih, Kerin. Baik, adik-adik tadi sudah menyampaikan permasalahannya satu persatu. Di sini saya dapat menyimpulkan bahwa permasalahan yang adik-adik alami ada 3 hal. Yaitu yang pertama sangat pemalu sehingga ketika ingin mencoba berbicara dengan lawan jenis sedikit susah. Kedua, sering gugup ketika berbicara di depan kelas. Ketiga, memiliki permasalahan yaitu terlalu pendiam dan tertutup, sehingga banyak sekali teman-teman yang mengeluh. Baik, apakah seperti itu yang adik-adik alami sekarang? Iya, Bu. Iya. Baik, adik-adik, tadi Anda sudah menyampaikan satu persatu permasalahannya. Kita di sini akan membahas menentukan permasalahan siapa yang akan dibahas berdasarkan tingkat permasalahannya. Nanti kita akan membahas permasalahan yang pertama, kedua, dan seterusnya. Nah, menurut adik-adik setelah mendengar permasalahan anggotanya,
permasalahan siapa yang akan dibahas terlebih dahulu dan mengapa permasalahan itu yang harus dibahas terlebih dahulu. Saya persilahkan kepada Afifah, ingin memilih siapa? Baik Bu, menurut saya permasalahan yang dibahas pertama itu masalahnya Lucy Bu, karena dia selalu gugup ketika berbicara di depan kelas Bu. Oke, baik. Jadi Afifah memilih Lucy karena dia selalu gugup ketika berbicara di depan kelas. Apakah seperti itu? Iya Bu. Baik. Selanjutnya kepada Lucy, ingin memilih siapa? Ya, Bu, saya juga ingin memilih permasalahan saya, Bu. Karena menurut saya itu permasalahan saya ini sangat penting untuk dibahas. Oke, baik. Jadi Lucy memilih permasalahannya karena sangat penting untuk dibahas. Apakah seperti itu? Iya, Bu. Baik, selanjutnya kepada Kerin, ingin memilih siapa? Saya juga memilih permasalahan Lucy untuk dibahas pertama, Bu, karena masalahnya sangat urgent untuk dibahas. Oke, baik. Jadi Kerin memilih masalah Lucy untuk dibahas karena sangat urgent sekali. Apakah seperti itu, Kerin? Iya, Bu. Baik, terima kasih kepada Kerin yang telah memberikan pendapatnya. Dari hasil kesimpulan itu, Ibu dapat menyimpulkan bahwa permasalahan Lucy akan dibahas yang pertama. Baik, selanjutnya Ibu ingin bertanya mengenai permasalahan siapa yang ingin dibahas kedua. Silakan Afifah untuk memberikan pendapatnya terlebih dahulu. Baik Bu, menurut saya permasalahan saya yang harus dibahas kedua Bu, karena saya sangat pemalu Bu. Oke, baik. Jadi Afifah memilih dirinya sebagai masalah yang dibahas kedua karena Afifah sangat pemalu. Apakah seperti itu? Iya Bu, benar. Oke, baik. Selanjutnya kepada Lucy, ingin memilih siapa? Ya, Bu. Saya memilih masalah Afifah untuk dibahas selanjutnya karena permasalahannya juga sangat penting untuk dibahas, Bu. Oke, baik. Jadi Lucy memilih masalah Afifah karena permasalahannya juga sangat penting untuk dibahas. Apakah seperti itu? Iya, Bu. Baik, selanjutnya kepada Kerin, ingin memilih siapa? Ya, Bu. Saya juga memilih masalah Afifah untuk dibahas ya, karena masalahnya juga sangat urgent untuk dibahas, Bu. Oke, baik. Jadi Kerin memilih masalah Afifah karena permasalahan juga sangat urgent untuk dibahas. Apakah seperti itu? Iya, Bu. Oke, baik. Dapat disimpulkan bahwa permasalahan kedua yang akan kita bahas yaitu permasalahannya Afifah. Baik, selanjutnya Ibu ingin menanyakan kepada adik-adik semua permasalahan ketiga siapa yang akan kita bahas selanjutnya. Ibu persilakan kepada Afifah terlebih dahulu untuk memberikan pendapatnya. Baik Bu, menurut saya permasalahan Kerin Bu, karena dia bilang tadi dia terlalu pendiam dan tertutup Bu. Oke, baik. Jadi Afifah memilih masalah Kerin karena permasalahannya terlalu pendiam dan tertutup. Apakah seperti itu? Iya Bu. Baik, selanjutnya kepada Lucy ingin memilih siapa? Ya, Bu. Jadi saya ingin memilih permasalahan Kerin juga, Bu. Karena masalahnya juga sangat penting. Baik, jadi Lucy memilih masalah Kerin karena permasalahannya juga sangat penting untuk dibahas. Apakah seperti itu, Lucy? Iya, Bu. Baik, selanjutnya kepada Kerin. Iya, Bu. Saya memilih permasalahan saya yang dibahas karena teman-teman sudah mengeluh dengan sikap saya, Bu. Oke, baik. Jadi Kerin memilih masalahnya karena teman-teman sudah mengeluh dengan sikap Kerin. Apakah seperti itu, Kerin? Iya, Bu. Benar.
Baik, jadi dapat disimpulkan bahwa permasalahan pertama yang akan kita bahas yaitu Lucy, kedua itu Afifah, dan ketiga itu adalah Kerin. Baik adik-adik sekalian, kita akan membahas terlebih dahulu permasalahan yang pertama yaitu permasalahan Lucy. Kepada Lucy, saya persilahkan untuk menyampaikan apa yang menjadi permasalahannya. Ya Bu, jadi masalah saya di sini yaitu saya selalu gugup Bu jika berbicara di depan kelas, apalagi saat presentasi. Ketika presentasi dimulai, suara saya gagap Bu, jadi tangan saya juga keringat dingin dan saya juga selalu deg-degan Bu ketika presentasi. Baik, apakah ada lagi yang ingin ditambahkan, Lucy? Tidak ada Bu. Oke, baik. Jadi permasalahan yang Lucy alami ini yaitu selalu gugup jika berbicara di depan kelas, apalagi saat presentasi. Ketika presentasi dimulai, suara Lucy menjadi gagap, tangan Lucy juga keringat dingin, dan Lucy juga selalu deg-degan ketika presentasi. Apakah seperti itu, Lucy? Iya Bu, benar Bu, seperti itu. Oke, baik. Adik-adik sekalian, Lucy sudah menjelaskan permasalahannya. Yang berikutnya, kita akan membahas permasalahan yang dialami oleh Lucy. Langkah pertama yang akan dilakukan adalah kita akan bertanya tentang permasalahan yang dialami oleh Lucy. Nah, adik-adik di sini saya minta satu persatu nanti untuk membahas adik-adik di sini saya minta satu persatu nanti untuk bertanya kepada Lucy. Kepada adik-adik di sini, apakah ada yang ingin bertanya terlebih dahulu? Baik, jika tidak ada yang ingin bertanya, kalau begitu saya mulai dari Afifah terlebih dahulu. Apa yang ingin Afifah tanyakan terkait dengan permasalahan yang sedang Lucy alami saat ini? Saya persilahkan kepada Afifah untuk bertanya kepada Lucy. Baik Bu, saya ingin bertanya kepada Lucy, sejak kapan Lucy ini selalu gugup ketika berbicara di depan kelas? Baik, terima kasih kepada Afifah yang telah bertanya. Saya persilahkan kepada Lucy untuk menjawab pertanyaan Afifah. Baik Bu, saya selalu gugup ketika berbicara di depan kelas itu semenjak saya SD, Bu. Baik, Afifah, apakah ada lagi yang ingin ditanyakan kepada Lucy? Ada Bu, apa penyebab Lucy selalu merasa gugup ketika berbicara di depan kelas? Apakah ada alasan tertentu? Baik, saya persilahkan kepada Lucy untuk menjawab pertanyaan dari Afifah. Ya Bu, alasan saya merasa gugup itu karena saya takut membuat kesalahan ketika berbicara, Bu. Terus juga saya merasa banyak sekali orang yang memperhatikan saya. Baik, Afifah, apakah ada lagi yang ingin ditanyakan kepada Lucy? Iya Bu, apakah terdapat dampak ketika Lucy membuat kesalahan ketika berbicara di depan kelas? Baik, saya persilahkan kepada Lucy untuk menjawab pertanyaan dari Afifah. Ya Bu, sejujurnya tidak ada dampak sama sekali jika saya membuat kesalahan. Baik, terima kasih Lucy. Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan Afifah? Dari saya sudah cukup Bu. Baik, selanjutnya Ibu persilahkan kepada Kerin untuk bertanya mengenai permasalahan yang dialami oleh Lucy. Saya ingin bertanya apakah ada upaya yang dilakukan oleh perempuan yang dialami itu? Apakah Kerin bisa mengulangi pertanyaannya? Baik Bu, apakah suara saya terdengar
Terdengar, Kerin. Ya, jadi saya ingin bertanya apakah ada upaya yang dilakukan mengenai permasalahan yang dialami Lucy? Itu dari saya. Oke, baik. Saya persilahkan kepada Lucy untuk menjawab pertanyaan dari Kerin. Iya, Bu. Upaya yang saya lakukan itu menghafal materi yang akan dipresentasikan. Terus juga kadang menenangkan diri walaupun belum berhasil secara maksimal. Baik. Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan, Kerin? Ada, Bu. Silahkan. Apakah teman-teman Lucy pernah mengkritiki Lucy ketika Lucy membuat kesalahan saat berbicara di depan kelas? Baik, saya persilahkan kepada Lucy untuk menjawab pertanyaan dari Kerin. Itu saja, Bu. Iya, Bu. Sejauh ini teman-teman saya ini tidak pernah, Bu, berkomentar. Oke, baik. Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan, Kerin? Sudah cukup, Bu. Baik, adik-adik sekalian, kita sudah bertanya mengenai permasalahan Lucy, dan Lucy sudah menjelaskan. Yang berikutnya adalah kita akan menganalisis apa permasalahan yang dialami oleh Lucy. Kepada adik-adik sekalian, dari jawaban Lucy tadi, apa yang ingin disampaikan kepada Lucy terkait dengan permasalahan yang saat ini ia alami? Silahkan kepada Afifah untuk menyampaikan hasil analisisnya berkaitan dengan permasalahan yang saat ini Lucy alami. Baik Bu, dari hasil analisis saya, Lucy selalu gugup sejak dia SD. Dan untuk penyebab Lucy selalu gugup yaitu dia takut akan membuat kesalahan ketika berbicara di depan kelas. Dan sebenarnya ketika Lucy membuat kesalahan itu tidak berdampak kepada Lucy, Bu. Baik, terima kasih kepada Afifah yang telah memberikan pendapatnya. Selanjutnya Ibu persilakan kepada Kerin untuk memberikan hasil analisisnya. Baik, Bu. Dari hasil analisis saya, Lucy sudah melakukan upaya berupa menghafal materi dan dengan menenangkan diri. Kemudian Lucy juga tidak pernah mendapat komentar tentang kesalahannya ketika berbicara di depan kelas. Itu, Bu, dari saya. Baik, terima kasih kepada Kerin yang telah memberikan hasil analisisnya. Selanjutnya, apakah adik-adik di sini ada yang ingin memberikan tanggapan terkait dengan apa yang disampaikan oleh Lucy? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Baik, jika tidak ada, yang berikutnya, apa saran dari adik-adik sekalian berkaitan dengan permasalahan yang dialami oleh Lucy? Saya persilahkan kepada Afifah untuk menyampaikan permasalahannya, menyampaikan sarannya. Baik Bu, mungkin saran dari saya itu ketika Lucy berbicara di depan kelas, bayangkan saja teman-teman Lucy yang lain itu, kalau teman-temannya itu patung atau enggak batu, agar Lucy bisa lebih santai Bu dalam presentasi atau berbicara di depan kelas Bu. Baik, terima kasih kepada Afifah yang telah memberikan sarannya. Baik, selanjutnya silakan kepada Kerin untuk menyampaikan sarannya. Kepada Kerin, silakan untuk menyampaikan sarannya. Ya, Bu. Baik, apa suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar, Kerin? Ya. Baik, Bu. Saran dari saya kepada Lucy, mungkin Lucy bisa mencoba untuk membuang pikiran-pikiran negatif ketika presentasi di kelas.
dan dapat mengisi dengan pikiran-pikiran positif seperti aku bisa melakukannya. Ini bisa Lucy lakukan dengan sangat mudah, seperti aku sudah menghafal materinya. Mungkin seperti itu. Oke, baik. Terima kasih kepada Kerin yang telah memberikan sarannya. Baik, tadi kalian sudah memberikan dan menyampaikan saran kepada Lucy berkaitan dengan permasalahan yang ia alami. Kepada Lucy, apa tanggapannya terhadap saran-saran yang sudah disampaikan oleh teman-teman yang lain? Baik, Bu. Tanggapan saya itu dari hasil saran teman-teman tadi sangat bermanfaat dan nanti saya akan coba terapkan, Bu. Khususnya saran dari Kerin tadi, Bu, agar saya bisa mengurangi. Baik, Lucy, dari saran yang tadi sudah disampaikan, menurut Lucy, apakah saran tersebut dapat menjadi masukan atau solusi bagi permasalahan yang saat ini Lucy alami? Kegugupan saya. Baik, Lucy, apakah Lucy dapat memahami dan dapat menemukan solusi dari permasalahan yang Lucy alami? Iya, Bu. Oke, baik, Lucy. Apakah hal tersebut bisa Lucy lakukan nanti? Iya, Bu. Oke, baik. Kalau begitu, silakan melakukan sesuai dengan yang Lucy bisa lakukan. Iya, Bu. Bisa, Bu. Oke, baik. Selanjutnya, sebelum kita akhiri, kita akan melakukan sesi permainan untuk melepas ketegangan. Permainannya ini sambung kata ya, seperti tadi. Baik, jadi permainan kali ini tentang buah ya. Jadi Ibu akan memberikan satu huruf, nanti saya lempar kepada kalian, nanti kalian sambung menjadi nama buah. Apakah dapat dipahami? Iya, dapat dipahami, Bu. Paham, Bu. Oke, baik. Ibu memberikan huruf N. Saya lempar kepada Nurul Afifah, buah N. Buah nanas, Bu. Saya lempar ke Kerin. Buah stroberi, Bu. Saya lempar ke Lucy. Itu I kah, Bu, atau Y? I. I. Buah I. Saya nyerah, Bu. Saya enggak tahu. Oke, Lucy nyerah ya. Oke, bagaimana permainannya? Seru? Seru, Bu. Oke, baik. Seru, Bu. Oke, baik. Selanjutnya kita akan masuk ke tahap pengakhiran. Nah, di tahap ini Ibu ingin kalian menyampaikan kesan dan pesan kalian terhadap kegiatan kita pada hari ini. Silahkan siapa yang mau menyampaikan kesan dan pesannya? Saya, Bu. Ya, Pesan saya, silahkan. baik Bu, jadi kesan saya setelah mengikuti konseling kelompok ternyata sangat menyenangkan dan juga membantu mencari solusi untuk permasalahan yang dialami oleh teman-teman. Lalu pesannya agar teman-teman lebih aktif lagi di kemudian hari, Bu. Baik, terima kasih kepada Afifah. Selanjutnya. Saya, Bu. Ya, silakan. Ya. Pesan saya ternyata setelah mengikuti konseling kelompok, saya jadi tahu bahwa bukan hanya saya saja yang memiliki masalah, tapi teman-teman lain juga memiliki masalah. Pesannya semoga kita dapat saling membantu untuk menyelesaikan permasalahan kita. Baik, terima kasih Kerin. Selanjutnya. Saya, Bu. Ya, silakan.
Kesan saya pada konseling kelompok hari ini, saya sangat berterima kasih kepada teman-teman yang sudah membantu menyelesaikan permasalahan saya sehingga dapat menemukan solusinya. Dan pesan saya, semoga saya juga dapat membantu teman-teman untuk mengatasi masalahnya secara. Baik, terima kasih, Lucy. Baik, adik-adik sekalian, terima kasih sudah menyampaikan kesan dan pesannya pada pertemuan kita hari ini. Selanjutnya, kita akan bertemu kembali pada hari Jumat, jam 14 waktu Indonesia Tengah. Apakah adik-adik sekalian bersedia untuk bertemu kembali di waktu tersebut? Maksimal. Bersedia, Bu. Bersedia, Bu. Baik, bersedia semua ya. Nah, nanti di pertemuan kita selanjutnya, kita akan membahas permasalahan yang kedua, yaitu permasalahannya Afifah. Berkaitan dengan sifatnya yang sangat pemalu dan dengan lawan jenis. Nah, itulah yang akan kita lakukan di pertemuan kedua nanti. Diharapkan semua anggota hadir dengan tepat waktu untuk melaksanakan konseling kelompok di waktu yang tadi telah kita sepakati. Baik, terima kasih atas kehadirannya pada pertemuan konseling kelompok hari ini. Kita bertemu kembali sesuai jadwal yang kita sepakati. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri pertemuan hari ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.